Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir kurang konsentrasi, truk pasir tabrak 2 angkot. Pencuri untuk modal usaha residivis kembali ditangkap. Penanganan kasus Situ Rancagede dinilai lambat, mahasiswa geruduk Kejati Banten. Kasus dugaan penyerobotan Situ Rancagede yang merupakan aset milik negara di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, hingga saat ini masih terus bergulir di Kejati, Banten. Karena dinilai lambat dalam penanganan kasus, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Institut Mahasiswa Desa atau IMD melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejati. Sejumlah mahasiswa ingin menanyakan sejauh mana hasil penyelidikan kasus Situ Rancagede yang beralih menjadi lahan industri. Mahasiswa mendesak agar Kejati Banten cepat menentukan tersangka dalam kasus ini. Kejati Banten di tanggal 2 Oktober sudah mencoba melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi di Situ Rancagede, namun sampai sekarang belum menemui kejelasan, di mana Kejati belum mengungkap dan juga menetapkan tersangka yang terlibat dalam hilangnya aset negara yang merugikan negara 1 triliun. Maka hari ini Institut Mahasiswa untuk Desa Indonesia melakukan aksi menuntut Kejati untuk segera menetapkan dan juga mengungkap kasus yang terjadi di Situ Rancagede, di mana tentu kasus ini adalah kasus mega korupsi yang seharusnya Kejati harus lebih bersikap tegas dan juga lebih cepat untuk mengungkap kasus yang terjadi di Situ Rancagede. Namun pada dasarnya ini kan sudah kita lihat, Kejati sekarang ini sedang masuk angin, yang tentunya ini menjadi amarah kita tentunya. Terkait kasus Situ Rancagede, Kejati Banten dikabarkan telah memeriksa 30 saksi lebih terkait dugaan penyerobotan aset negara ini. Kerugian diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang. Terkena dampak pembangunan jalan beton, warga Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, protes tuntut ganti rugi. Warga meminta ganti rugi atas tanahnya yang terkena bangunan jalan beton yang dibangun oleh Dinas PUPR Provinsi Banten. Jalan sepanjang 2,4 km dengan anggaran 19 miliar rupiah tersebut diduga berdampak pada tanah mereka. Rumah yang berdampak yakni di lingkungan Nyapah Barat hingga Nyapah Timur. Warga meminta pembangunan jalan dihentikan sementara karena ingin mediasi terlebih dahulu dengan PUPR Provinsi Banten karena pembebasan lahan belum selesai. Tuntutan warga hari ini adalah terkait dengan apakah nanti ada ganti rugi atau tidak terkait dengan pembebasan lahan terkait dengan adanya proyek pelebaran jalan yang nantinya itu akan berimbas pada penambahan jalan 1 meter ke kanan dan 1 meter ke kiri. Itu aja sih. Manajemen PT Adikarya selaku kontraktor akan menghentikan sementara selama pembebasan lahan belum dibayar. Kami sebagai warga, perwakilan warga menginginkan ada kejelasan hukum. Kalau memang ganti rugi, kalau memang hibah bagaimana bentuknya, ini mah tadi aja ibu-ibu tuh didatangkan ke RT ke tanah pula dikedukan. Jadi kami sangat kasihan sekali. Maka kami kesini dalam rangka audien memohon agar proyek ini jangan dilanjutkan dulu sebelum ada kejelasan hukum. Jalan Nyapah sendiri rencananya akan diperlebar menjadi 6 meter dengan dibangun jalan beton. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang. Biro SCTV Banten kini bisa dinikmati tayangan selama 1 jam di program Liputan 6 Pagi Nasional.
Tayangan konten lokal ini melengkapi permintaan masyarakat akan informasi khususnya di Banten. Warga Banten juga bisa mengakses liputan digital di set-top box dengan channel Digital 29 UHF. Sejak mengudara tahun 2020 lalu, Biro SCTV Banten menyajikan berita selama 2 segmen atau 30 menit. Namun, kini pada bulan Mei 2024, tayangan terus bertambah hingga 1 jam atau 4 segmen berita. Tentunya ini menjadi motivasi redaksi Biro SCTV Banten untuk terus memberikan informasi terbaik. Kantor transmisi utama yang tadinya di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, kini sudah pindah di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pindahnya kantor transmisi untuk menjangkau siaran hingga ke Tangerang Raya, Serang Raya, Cilegon, hingga wilayah selatan Banten. Sebelumnya kita sudah bersiaran berita liputan 6 lokal Biro Banten ini semenjak awal bulan Juli tahun 2020. Saat itu durasi kita masih tayang selama 30 menit terbagi dalam 2 segmen. Dan saat ini awal bulan Mei 2024 ini kita sudah bersiaran atas permintaan warga Banten. Kita tambah durasinya menjadi 60 menit. Itu terbagi dalam 4 segmen. Oke. Bagi warga Banten yang domisili di Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Tangerang, itu bisa menyaksikan siaran digital SCTV program Liputan 6 Biro Banten pada acara program Liputan 6 Nasional di SCTV pukul 5 pagi sampai 6 pagi. Itu kita isi dengan slot siaran liputan 6 lokal Biro Banten. Dan siaran digital SCTV Banten ini bisa disaksikan oleh pemirsa, dapat di-scan pada peralatan televisi digital ataupun set-top box dengan cara men-scan-nya di channel 29 UHF dengan frekuensi 538 MHz. Nanti akan tampil di situ MUX 29 MTEK Banten. Dan rencananya dalam waktu dekat ini siaran Indosiar Banten juga akan mengudara, yang tentunya akan menemani warga Banten dengan sejumlah program menarik lainnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.